Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kalian berada. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak mengenal penemuan yang berasal dari bangsa Barat. Ternyata, tanpa kalian ketahui, ada banyak hal yang di sekeliling kita ditemukan oleh orang-orang Islam loh. Banyaknya penemuan yang dilakukan bangsa Muslim dan bisa digunakan oleh manusia sampai sekarang. Sayangnya, beberapa penemuan tersebut banyak yang dilupakan. Salah satu penemuan hasil dari orang Muslim yang berabad-abad lalu, namun masih digunakan sampai sekarang, ialah kamera obscura. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi yang ditemukan oleh bangsa Barat. Akan tetapi, banyak juga loh penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam yang mungkin belum kita ketahui. Salah satu penemuan yang ditemukan oleh tokoh-tokoh Islam yaitu kamera obscura. Mau tahu apa aja sejarah-sejarah singkat dan awal mula kamera obscura ditemukan? Yuk, ikut dan simak baik-baik video ini. Pertama, apa sih kamera dan apa manfaatnya? Sebelum saya memberitahu apa itu kamera obscura, secara definisi, kamera merupakan seperangkat alat atau perlengkapan yang berfungsi untuk mengambil suatu objek menjadi sebuah gambar, baik diam maupun bergerak, yang merupakan hasil proyeksi yang ada pada sistem lensa. Dan kamera juga memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar, baik diam maupun bergerak. Yang kedua, apa itu kamera obscura? Seperti yang kalian ketahui, obscura yang berarti dark chamber atau ruang gelap, dan bisa disebut juga dengan kamera yang mempunyai lubang jarum, yang artinya fenomena optik alami yang terjadi ketika suatu gambar yang ada di sisi lain dari layar atau dinding diproyeksikan melalui lubang kecil dari dinding atau layar tersebut. Biasanya teknik ini digunakan oleh para ilmuwan zaman dulu untuk melihat fenomena gerhana matahari dan tidak bakal membahayakan mata. Agar gambar terlihat jelas, keadaan sekitar gambar yang diproyeksi harus relatif gelap, sehingga banyak eksperimen kamera obscura yang digunakan atau dilakukan dalam ruangan gelap. Siapa sih penemu kamera obscura? Pada akhir abad ke-10 Masehi, Al-Haytham berhasil menemukan sebuah kamera obscura. Itulah salah satu karya Al-Haytham yang paling monumental. Penemuan dan fenomena yang sangat inspiratif itu berhasil dilakukan Al-Haytham bersama Kamaluddin Al-Farisi. Al-Hasan atau Ibnu Al-Haytham dikatakan sebagai penemu kamera obscura serta kamera lubang jarum yang didasarkan pada ide yang sama. Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimen dengan lilin dan menjelaskan bagaimana bayangan dibentuk oleh sinar cahaya yang merambat dalam garis lurus. Karena kan, menurut Ibnu Al-Haytham, cahaya adalah bagian yang penting dan independen dari proses visual. Ia menyimpulkan bahwa penglihatan hanya akan terjadi ketika sinar cahaya keluar dari sumber bercahaya atau dipantulkan dari sumber tersebut sebelum masuk ke mata. Sejarah singkat tentang kamera obscura. Seperti yang kalian ketahui, Abu Ali Al-Hasan, Ibnu Al-Haytham atau dikenal dengan nama Al-Hasan, merupakan ilmuwan asal Basra, Irak. Al-Hasan sering dijuluki sebagai penemu optik modern, dan ia merupakan orang pertama yang melakukan penelitian tentang tata cara kerja mata
saat digunakan untuk melihat. Pada abad 10, ia mencoba membuat kamera obskura setelah mengobservasi cahaya yang masuk melalui celah kecil di daun jendela. Alhazen mengatakan bahwa semakin kecil lubang cahaya akan semakin bagus pula gambar yang akan dihasilkan. Kemudian, di tahun 1600, pegiat seniman mencoba menggunakan kamera obskura untuk membantu merangkai karya seni menggambar dan melukis objek dunia nyata yang agak rumit loh. Ilmuwan pertama yang menggunakan gambar dari kamera obskura ini bernama Joseph Nicopold, asal Prancis pada tahun 1827. Joseph menempelkan ukiran pada lempengan logam yang menggunakan lapisan aspal dan kemudian dijemur pada cahaya. Proses yang dihasilkan saat membuat satu foto cukup memakan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 8 jam. Kemudian, ia mencoba mendapatkan gambar dengan sinar matahari yang mempunyai waktu singkat dan menghasilkan berbagai jenis kamera digital yang canggih seperti saat ini. Perlengkapan kamera obskura terdiri dari satu buah kotak, ruangan yang mempunyai lubang kecil, menghasilkan cahaya melalui lubang tersebut, dan bersinggungan dengan permukaan yang ada di dalamnya. Fenomena tersebut direproduksi di balik kanan dan kiri dengan warna yang dipertahankan. Seiring berkembangnya waktu, beberapa kamera obskura telah menggunakan lensa dan sudah tidak menggunakan lubang jarum karena tidak memungkinkan mendapat aperture besar atau bukaan yang mungkin itu menjadi bukaan yang besar. Hal ini dapat membuat kecerahan yang dihasilkan dari kamera obskura dengan ditambahnya lensa akan menghasilkan titik fokus dan menghasilkan gambar yang lebih bagus dari sebelumnya. Gimana teman-teman? Menarik kan? Dari itu, kalian di zaman sekarang ini lebih untuk menggali dan mencari informasi-informasi tentang penemuan dan inovasi yang ditemukan oleh berbagai umat-umat atau tokoh-tokoh Islam. Dan yang terakhir, jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, tolong klik tombol subscribe dan like agar channel ini bisa memberikan banyak sekali informasi-informasi yang lebih bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.